Ini adalah pertama kalinya saya menginjakan kaki di Pulau Wawoni, Kabupaten Konawe Kepulauan. Selama ini, stigma yang terbentuk di kepala saya adalah daerah ini penuh dengan hawa mistis, terisolir, dan tertinggal. Sejak berdiri sebagai daerah otonom 6 tahun lalu, kabupaten ini ternyata mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat. Untuk itulah sekarang, saya datang dan menginjakan kaki di kabupaten ini untuk mematahkan stigma yang terbentuk selama ini. Geliat pembangunan dan perubahan wajah pulau dengan berbagai potensi sumber daya alam berlimpah ini sangat terasa di Langara yang menjadi ibu kota Kabupaten Konawe Kepulauan. Hasil laut yang beragam merupakan primadona tersendiri bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan utama. Di samping itu, beberapa produk hasil perkebunan dan pertanian juga menjadi potensi penguatan ekonomi masyarakat. Tidak lagi terisolir, Konawe Kepulauan kini telah bebas dari belenggu keterbelakangan sosial ekonomi dan budaya, dan yang terpenting adalah ramah kepada siapapun yang berkunjung ke Wawoni. Dengan luas wilayah 867,58 km persegi, Kabupaten Konawe Kepulauan terbagi atas 7 kecamatan, 89 desa, dan 7 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 37.126 jiwa. Meskipun merupakan daerah otonom yang masih berusia muda, pemerintah Konawe Kepulauan harus bisa menjamin perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan daerah yang dikenal dengan nama Wawoni. Pembangunan ini secara terstruktur direncanakan oleh Bapeda Kabupaten Konawe Kepulauan. Sebagai lembaga teknis di bidang perencanaan pembangunan di Konawe Kepulauan, Bapeda Konawe Kepulauan bekerja di bawah tanggung jawab Bupati. Bapeda menjalankan fungsi menyusun dokumen perencanaan dan pembangunan jangka panjang menengah tahunan daerah, melakukan koordinasi perencanaan, evaluasi, dan pengendalian dengan dinas, badan, SKPD atau unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Bapeda tentu punya peran yang luar biasa untuk pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan. Sejauh ini Bapeda sudah berbuat apa sih Pak untuk Wawoni ini? Ada 4 komponen yang harus kita perhatikan dalam rangka perencanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan ini. Yang pertama, kita membangun di infrastruktur. Infrastruktur yang kita maksudkan adalah infrastruktur yang tidak hanya lagi memikirkan jalan lingkar atau jalan, tetapi bagaimana infrastruktur itu menunjang aktivitas perekonomian. Yang kedua, di sektor ekonomi, ada 3 sektor yang harus diperhatikan, saya namanya prioritas. Yang pertama, sektor perikanan dan kelautan. Tidak hanya lagi mengandalkan perikanan tangkap, tapi kita dorong budidaya. Kemudian yang kedua adalah pertanian dalam arti luas. Kita punya potensi kelapa yang sangat banyak. Ini kita sadar, Wawoni kelilingi kelapa. Kelihatan Pak. Ya, tapi ironisnya tidak dijadikan sebagai sebuah ikon di dalam konteks pembangunan. Kita juga punya perkebunan lain, misalnya kacang mete. Ya, kalau misalnya kita ke Kendari yang namanya Mubarok, itu banyak kacang metenya, itu kontribusi kacang mente Wawoni besar sekali. Oh, iya, tapi tidak satu bungkus pun ada branded kacang mente Wawoni. Ya. Isu pertanian kita juga ingin mengenai swasembada beras dan seterusnya, itu memang kita dorong, termasuk swasembada pangan. Ya. Banyak hal yang di sektor pertanian yang kita dorong, termasuk cengkeh di sini bagus, pala itu kan, merica juga sangat potensial untuk kita kembangkan.
Hingga kini, Bapeda Kabupaten Konawe Kepulauan telah berhasil merealisasikan beberapa target pembangunan berdasarkan RPJMD yang berdampak positif bagi pembangunan perekonomian masyarakat di Pulau Wawoni'i. Di antaranya, penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016 tercatat angka kemiskinan berjumlah 17,72% dan menurun menjadi 17,48% pada tahun 2018. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan dilakukan oleh Dinas Sosial dan seluruh stakeholder sehingga masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan bisa terbebas dari belenggu kemiskinan. Rumah layak huni. Dari keseluruhan penduduk, saat ini di Pulau Wawoni terdapat 7.671 unit rumah. Dari jumlah tersebut, 469 unit diantaranya merupakan hasil realisasi pembangunan pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang tertuang dalam RPJMD. Jika dipresentasikan, jumlah rumah layak huni di Wawoni'i meningkat dari 48,16% atau 3.704 unit pada tahun 2017 menjadi 54,39% atau 4.173 unit pada tahun 2018. Pelayanan air bersih. Kondisi baik juga terdapat pada layanan air bersih yang dinikmati warga Konawe Kepulauan. Jika pada tahun 2016 layanan air bersih hanya dinikmati oleh 62,9% rumah tangga, tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 83,4% atau 6.401 unit rumah tangga. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan layanan sebesar 85,79% dengan penambahan jumlah sambungan rumah sebanyak 180 unit melalui pelaksanaan program penyediaan dan pengelolaan air baku. Peningkatan pelayanan listrik. Hingga akhir tahun 2019, rasio elektrifikasi di Kabupaten Konawe Kepulauan telah mencapai angka 69,25% pada tahun 2020. Ditargetkan seluruh wilayah di Pulau Wawoni akan menikmati jaringan listrik PLN sesuai MOU penyalaan listrik desa dan pengoperasian listrik 24 jam di Kabupaten Konawe Kepulauan yang ditandatangani pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan bersama PT PLN. Saat ini, sejumlah sarana pendukung seperti tiang dan kabel listrik sudah tertanam dan terpasang pada seluruh wilayah kecamatan di Konawe Kepulauan dan tinggal memastikan sambungan ke rumah-rumah masyarakat. Peningkatan hasil pertanian dan perkebunan. Salah satu potensi perkebunan di Pulau Wawoni adalah jambu mete yang bisa memenuhi kebutuhan jambu mete Provinsi Sulawesi Tenggara dan bahkan bernilai ekspor. Terdapat kebun mete seluas 6.005 hektar dengan potensi paling besar di Kecamatan Wawoni Selatan dengan luas 1.403 hektar. Selain itu, terdapat areal kebun seluas 4.400 hektar yang kemudian diolah masyarakat menjadi kopra dengan kualitas baik untuk dipasarkan ke kota Kendari dan sekitarnya. Berdasarkan data BPS, di Konawe Kepulauan terdapat 6 kecamatan yang merupakan sentra produksi padi dengan total luas lahan 6.650 hektar sawah. Pada tahun 2019, rata-rata produksi mencapai 4,6 ton per hektar padi per tahun. Untuk mendongkrak produktivitas padi, pada tahun 2020, pemerintah berinisiatif melakukan pembentukan 150 hektar sawah baru, menyiapkan pupuk bersubsidi dan bibit untuk dibagikan pada masyarakat, hingga menyalurkan bantuan sejumlah sarana pendukung pertanian seperti traktor, membangun saluran irigasi air tanah, serta rice milling unit dan lainnya. Peningkatan produksi perikanan.
Sebagai kabupaten dengan wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, Konawe Kepulauan memiliki potensi yang sangat besar di bidang perikanan. Pada tahun 2016, sekitar 1.976.460 kg ikan tercatat sebagai produksi perikanan tangkap dan jumlahnya meningkat menjadi 5.608.000 kg pada tahun 2019. Jumlah ini menjadikan Konawe Kepulauan menjadi salah satu kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan hasil laut bagi ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari. Pariwisata. Meningkatnya daya jual potensi pariwisata dengan indikator sasaran jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara sudah menunjukkan peningkatan angka yang signifikan sejumlah 1.458 orang atau 72,9%, mendekati target RPJMD yang ditetapkan sebesar 2.000 orang wisatawan per tahun. Selain di sektor ekonomi, sejumlah fasilitas yang direncanakan pembangunannya dalam RPJMD, Kabupaten Konawe Kepulauan juga berhasil direalisasikan diantaranya. Dari 1.729 meter total panjang jembatan di ruas jalan kabupaten, saat ini telah terbangun sepanjang 557,7 meter jembatan dengan rincian jembatan beton sebanyak 20 unit dengan panjang total 292,7 meter. Jembatan baja sebanyak 7 unit sepanjang 183 meter. Jembatan Bailey sebanyak 6 unit dengan panjang 82 meter. Sedangkan jembatan beton komposit atau box culvert telah terbangun sebanyak 14 unit sepanjang 242,7 meter di lokasi yang tersebar di seluruh kecamatan. Perubahan infrastruktur jalan hingga akhir tahun 2019 sangat terlihat merubah wajah Pulau Wawoni. Saat ini sudah 42,65 km jalan di Konawe Kepulauan berstatus mantap dan teraspal, sehingga memudahkan akses masyarakat untuk menuju ke wilayah manapun di Pulau Wawoni. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan juga berhasil merealisasikan pembangunan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten di Langara, ibu kota Kabupaten Konawe Kepulauan. Selain rumah sakit, untuk memastikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di Pulau Wawoni, telah dibangun 8 puskesmas di seluruh kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Seluruh puskesmas tersebut bahkan telah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 lalu. Inilah hasil yang kita capai sampai dengan hari ini. Hasil ini tidak akan pernah bisa kita capai tanpa bekerja sama, tanpa persatuan dan kesatuan di antara kita. Jadi saya harapkan ke depan kita tetap kompak sebagai keluarga besar, bersatu, karena itu adalah potensi dasar, potensi besar untuk membangun Kabupaten Konawe Kepulauan. Walaupun berbeda pandang, berbeda cara penilaian, berbeda dalam banyak hal, tetapi untuk visi, niat, tekad, dan semangat untuk membangun Konawe Kepulauan, tidak ada kata kunci lain. Kita tetap harus bersatu, harus satu pemikiran, harus satu tujuan. Kita ciptakan Kabupaten Konawe Kepulauan yang maju. Insya Allah, baltatun thayyibatun warabbun ghafur.
Majunya perkembangan pembangunan akan berdampak positif pada berkembangnya sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan bersama Bapeda dan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat Konawe Kepulauan diharapkan mampu bekerja sama membangun dan menjaga kelangsungan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan demi masa depan Pulau Wawoni yang lebih baik.